terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Dranggara Saputro dengan NIM 2018-210-625. Di sini saya akan mempresentasikan materi metode penelitian saya yang berjudul pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan telekomunikasi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya dalam menyusun metode penelitian saya pada saat ini. Jadi pada era globalisasi seperti yang kita ketahui pada saat ini, perusahaan pada umumnya memiliki dua tujuan, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pada tujuan jangka pendek, perusahaan itu memaksimalkan laba perusahaan dengan sumber daya yang ada. Sementara dalam tujuan jangka panjang, perusahaan bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan para pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaannya. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian saya saat ini, yaitu yang pertama ada penelitian dari Ilhamsyah dan Sukoco pada tahun 2017 yang berjudul pengaruh kebijakan dividen, keputusan investasi, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada penelitian dari Lumapou dan Tumiwa pada tahun 2017 yang berjudul The Effect of Dividend Policy from Size and Productivity to the Firm Value. Baik, selanjutnya yaitu penelitian dari Ariski, Masdufi, dan Zulfia pada tahun 2019 yang berjudul pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah konsep dasar mengenai nilai perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada nilai perusahaan. Menurut Husnan dan Pujastuti pada tahun 2017 di halaman 7, nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Oleh karena itu, setiap perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan memiliki harga saham perusahaan yang tinggi. Selanjutnya, menurut Haryati pada tahun 2013, nilai perusahaan dapat diartikan sebagai nilai wajar perusahaan tersebut yang menggambarkan penilaian investor terhadap emiten tersebut, dan nilai wajar perusahaan dapat tercermin dari rasio PBV yang diperoleh dengan membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai bukunya. Selanjutnya, menurut Hasnawati pada tahun 2005, nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Ketika nilai pasar suatu perusahaan tinggi, maka perusahaan tersebut memberikan para pemegang saham kemakmuran secara maksimum apabila harga saham meningkat. Selanjutnya ada keputusan investasi. Jadi setiap penggunaan dana atau investasi dimaksudkan untuk meningkatkan kemakmuran pemodal. Apabila investasi dilakukan untuk jangka panjang, maka konsep nilai waktu uang menjadi penting untuk diperhatikan. Serta menurut Harjito dan Martono dalam jurnal Ilhamsyah dan Sukoco tahun 2017 menjelaskan bahwa investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan akan memasukkan investasi tersebut menjadi satu aset atau aktiva dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Menurut Edwardus dalam Ariski, Mazubi, dan Zulfia, investasi adalah keuntungan di masa yang akan datang akibat dari komitmen atas jumlah dana yang dilakukan pada saat ini. Ada keputusan pendanaan.
Sumber pendanaan pada perusahaan dipecah ke dalam dua jenis, yaitu sumber pendanaan internal serta sumber pendanaan eksternal, di mana sumber pendanaan internal bisa diperoleh dari laba ditahan serta depresiasi aktiva. Tetapi sebaliknya, dengan sumber pendanaan eksternal bisa diperoleh dari para kreditur dengan hutang. Selanjutnya, keputusan pendanaan perusahaan melibatkan keputusan tentang wujud serta komposisi pendanaan yang hendak digunakan oleh industri secara universal dan bisa diperoleh dari luar industri atau yang biasa disebut dengan external financing, ataupun dari dalam industri yaitu internal financing, di mana keputusan tentang external financing kerap disebutkan selaku keputusan pendanaan. Sebaliknya, internal financing menyangkut kebijakan dividen. Selanjutnya ada kebijakan dividen, di mana kebijakan dividen ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan menimpa pembayaran dividen ialah kebijakan yang berarti untuk perusahaan, di mana kebijakan ini mengaitkan dua pihak yang mempunyai kepentingan berbeda, yaitu pemegang saham serta pihak manajemen industri atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, kebijakan dividen dimaksudkan secara universal selaku pembayaran laba industri kepada pemegang saham, yaitu pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, serta kebijakan dividen terhadap sahamnya. Selanjutnya, kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan hendak dibagikan kepada pemegang saham selaku dividen ataupun hendak ditahan dalam wujud laba ditahan guna membiayai investasi perusahaan pada waktu mendatang. Selanjutnya ada profitabilitas, di mana profitabilitas yaitu salah satu rasio yang digunakan dalam menganalisa kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas yang besar hendak membagikan cermin kepada investor jika perusahaan tersebut sudah bekerja dengan baik dalam menciptakan laba, sehingga bisa meningkatkan atensi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Sebab dengan berinvestasi ke perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang besar, para investor berharap di mana return yang diberikan besar pula, ataupun juga mendapatkan keuntungan dari capital gain. Menurut Helford dalam Ayuning Tias dan Kurnia pada tahun 2013 menyatakan, jika salah satu daya tarik utama untuk pemilik perusahaan yaitu pemegang saham dalam suatu perusahaan merupakan profitabilitas. Dalam konteks ini, profitabilitas berarti hasil yang diperoleh lewat usaha manajemen atas dana yang diinvestasikan para pemegang saham. Pemegang saham akan tertarik pada pembagian laba yang jadi haknya. Seberapa banyak yang diinvestasikan akan kembali, serta berapa banyak yang dibayarkan selaku dividen kepada mereka. Jadi kesimpulannya, pemegang saham akan berkepentingan dengan akibat hasil perusahaan terhadap nilai pasar investasi mereka. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian. Sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. Kemudian ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis. Dengan teknik analisis ini akan mempengaruhi pengaruh antara variabel yang diteliti. Yang pertama ada analisis deskriptif, di mana dapat memberikan gambaran subjektif atau deskriptif dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtois, dan skewness. Dalam analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video saya.